Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Nasyida Alia. Di sini saya akan menjelaskan perilaku organisasi bab 2 dengan judul keragaman dalam organisasi. Yang pertama kita bahas adalah keragaman. Saya akan membahas karakteristik demografis tenaga kerja Amerika Serikat terlebih dahulu. Sebuah survei oleh komunitas manajemen sumber daya manusia atau Society for Human Resource Management menunjukkan beberapa pertimbangan-pertimbangan dan peluang-peluang utama pemberi kerja pada tenaga kerja Amerika Serikat. Menuanya tenaga kerja selalu merupakan perhatian yang paling signifikan dari manajer SDM. Kehilangan keahlian akibat banyak angkatan kerja baby boomers yang pensiun, meningkatnya biaya perawatan kesehatan akibat tenaga kerja yang menua. Dan banyak pekerja perlu mendapat jaminan perawatan di hari tua merupakan isu yang menduduki peringkat atas. Isu-isu lainnya termasuk mengembangkan materi pelatihan multibahasa dan memberikan manfaat kerja bagi kehidupan untuk pasangan yang sama-sama bekerja. Selanjutnya, tingkat keragaman. Meskipun banyak yang menyebutkan bahwa keragaman adalah dalam hal umur, ras, jenis kelamin, etnis, agama, dan status disabilitas, para ahli sekarang mengakui bahwa karakteristik demografis tersebut hanyalah permukaan dari gunung es. Demografis umumnya merefleksikan keragaman level permukaan atau surface level diversity, bukan pemikiran atau perasaan, serta dapat mengarahkan stereotip dan asumsi pekerja dalam menilai orang lain. Meskipun demikian, bukti telah menunjukkan bahwa seiring orang mengenal satu sama lain, mereka semakin kurang peduli dengan perbedaan demografis jika mereka semakin menyadari karakteristik-karakteristik yang lebih penting, seperti kepribadian dan nilai-nilai yang mewakili keragaman level dalam atau deep level diversity. Dan yang ketiga, diskriminasi. Meskipun banyak dari tindakan diskriminasi dilarang oleh hukum serta bukan merupakan bagian kebijakan resmi di hampir semua organisasi, namun ribuan kasus diskriminasi pekerja tercatat setiap tahun dan masih lebih banyak yang tidak dilaporkan. Seiring dilarangnya diskriminasi, baik oleh norma hukum maupun sosial, kebanyakan bentuk-bentuk nyata sudah menghilang, namun bisa saja berdampak pada meningkatnya bentuk-bentuk yang lebih tertutup seperti tindakan kurang sopan atau pengucilan. Selanjutnya, karakteristik geografis. Yang pertama adalah umur. Pemberi kerja menunjukkan perasaan yang berbeda mengenai pekerja yang lebih tua. Mereka melihat sejumlah kualitas positif yang dimiliki pekerja yang dimiliki pekerja yang lebih tua terhadap pekerjaannya, seperti pengalaman, penilaian, etika kerja yang baik, dan komitmen terhadap kualitas. Tetapi pekerja yang lebih tua juga dinilai kurang fleksibel dan sulit menerima teknologi baru. Ketika organisasi secara aktif mencari individu yang adaptif dan terbuka atas perubahan, hal-hal negatif yang diasosiasikan dengan umur secara jelas menghalangi perekrutan awal pekerja yang lebih tua dan meningkatkan kemungkinan memberhentikan mereka saat perusahaan membutuhkan penghematan. Yang kedua, jenis kelamin. Tempat terbaik untuk mulai mempertimbangkan ini adalah dengan mengakui bahwa sedikit jika ada perbedaan-perbedaan penting antara pria dan wanita yang memengaruhi kinerja. Nyatanya, sebuah studi meta-analisis terbaru atas kinerja menemukan bahwa wanita meraih skor yang sedikit lebih tinggi dibandingkan pria dalam ukuran-ukuran kinerja. Tidak ada perbedaan pria wanita yang konsisten dalam kemampuan memecahkan masalah. Keahlian analitis, dorongan kompetitif, motivasi, kemampuan bersosialisasi, atau kemampuan belajar. Dan yang ketiga, ras dan etnis. Ras dan etnis telah dipelajari karena terkait dengan hasil perekrutan seperti keputusan perekrutan, evaluasi kinerja, gaji, dan diskriminasi tempat kerja. Kebanyakan riset berkonsentrasi pada perbedaan dalam hasil dan sikap antara kulit putih dan Afrika Amerika, dengan sedikit
studi mengenai isu-isu yang relevan tentang populasi Asia, Amerika asli dan Hispanik. Menguraikan semua riset tersebut tidaklah mungkin. Jadi kita ringkaskan. Pertama, dalam latar pekerjaan individu cenderung untuk sedikit memihak kolega dari ras mereka dalam evaluasi kinerja, keputusan promosi, dan kenaikan gaji. Meskipun perbedaan tersebut tidak selalu ditemukan, khususnya saat metode berstruktur tinggi dari pengambilan keputusan digunakan. Kedua, Afrika Amerika dan Hispanik menilai diskriminasi lebih nyata di tempat kerja. Ketiga, Afrika Amerika umumnya lebih buruk dibandingkan kulit putih dalam keputusan pekerjaan. Mereka menerima peringkat lebih rendah dalam wawancara pekerjaan, menerima peringkat kinerja yang lebih rendah, digaji lebih sedikit, dan lebih jarang dipromosikan. Yang keempat, disabilitas. Menurut ADA, pemberi kerja disyaratkan untuk menyediakan akomodasi yang sesuai sehingga tempat kerjanya dapat diakses oleh individu dengan cacat fisik atau mental. Komisi Pemerataan Peluang Kerja Amerika Serikat mengklasifikasi seseorang sebagai penyandang disabilitas apabila ia memiliki kerusakan fisik atau mental yang secara substansial membatasi atau lebih aktivitas utama. Karakteristik biografis lainnya. Yang pertama, masa kerja. Tinjauan ekstensif telah dilakukan terhadap hubungan senioritas produktivitas. Jika kita mengartikan senioritas sebagai waktu dalam pekerjaan tertentu, bukti terkini menunjukkan sebuah hubungan yang positif antara senioritas dan produktivitas kerja. Jadi, masa kerja dinyatakan sebagai pengalaman kerja, dilihat sebagai sebuah prediktor yang baik pada produktivitas pekerja. Selanjutnya, agama. Hukum Federal Amerika Serikat melarang pemberi kerja mendiskriminasikan pekerja berdasarkan agamanya, dengan sangat sedikit pengecualian. Meskipun demikian, itu tidak berarti bahwa agama bukanlah isu dalam perilaku organisasi. Mungkin isu keragaman agama paling besar di Amerika Serikat dewasa ini adalah sekitar Islam. Ada hampir 2 juta muslim di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Islam adalah salah satu agama paling populer. Riset telah menunjukkan bahwa pelamar pekerjaan di Amerika Serikat mendapati wawancara yang lebih singkat dan lebih negatif secara interpersonal dibandingkan pelamar yang tidak mengenakan pakaian beridentitas muslim. Selanjutnya, orientasi seksual dan identitas gender. Hukum federal tidak melarang diskriminasi atas pekerja berdasarkan orientasi seksual. Meskipun 21 negara bagian dan lebih dari 160 daerah melarang. Pemerintah federal telah melarang diskriminasi atas pekerja pemerintah berdasarkan orientasi seksual. Equal Employment Opportunity Commission atau EEOC, yaitu agen federal yang bertanggung jawab untuk mendorong hukum diskriminasi pekerjaan. Baru-baru ini menyatakan bahwa stereotip atas individu lesbian, gay, dan biseksual mewakili diskriminasi jenis kelamin yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964. Untuk identitas jenis kelamin, perusahaan semakin menempatkan kebijakan-kebijakan untuk mengelola bagaimana organisasi mereka memperlakukan pekerja-pekerja yang disebut transgender. Dan yang keempat, identitas budaya. Norma-norma budaya memengaruhi tempat kerja kadang-kadang menimbulkan perpecahan. Organisasi harus beradaptasi. Praktik tempat kerja yang bertentangan dengan norma dari identitas budaya seseorang yang sangat umum bertahun-tahun yang lalu. Ketika masyarakat kurang mobilisasi, orang-orang mencari pekerjaan di dekat rumah. Manajer berbagi identitas budaya dari pekerjanya, dan organisasi menetapkan hari libur, ibadah, praktik, dan kebiasaan yang sesuai dengan kebanyakan orang di masyarakat. Organisasi umumnya tidak diharapkan untuk mengakomodasi keinginan tiap-tiap individu. Sebuah perusahaan yang sensitif dengan identitas budaya pekerjanya harus melihat keluar untuk mengakomodasi kelompok mayoritasnya
kebutuhannya, dan kemudian menciptakan sebanyak mungkin pendekatan individu, praktik, dan norma. Selanjutnya, kemampuan. Yang pertama, kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual atau intellectual ability adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental, berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah. Kebanyakan masyarakat menempatkan nilai yang tinggi pada intelektualitas dan untuk alasan yang baik. Orang-orang cerdas umumnya memperoleh lebih banyak uang dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Mereka juga semakin mungkin untuk muncul sebagai pemimpin kelompok. Meskipun demikian, saat orang-orang tidak selalu mampu menilai kemampuan kognitifnya secara benar. Faktor-faktor asli dan yang memengaruhi serta pengujian kecerdasan intelektual atau intelligence quotient atau IQ adalah kontroversial. Perusahaan yang menguji tidak mengklaim tesnya untuk menilai kecerdasan, tetapi para ahli mengetahui bahwa mereka melakukannya. 7 dimensi yang paling sering disebut membentuk kemampuan intelektual adalah kecerdasan angka, komprehensi verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi spasial, dan ingatan. Selanjutnya, kemampuan fisik. Riset atas ratusan pekerjaan telah mengidentifikasi 9 kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam pengerjaan tugas fisik. Tidak mengejutkan, ada juga sedikit hubungan di antara mereka. Skor tinggi dalam satu bagian bukan merupakan jaminan skor tinggi pada bagian lainnya. Kinerja yang tinggi mungkin dicapai saat manajemen telah memastikan tingkat kebutuhan pekerjanya atas 9 kemampuan dan kemudian memastikan pekerja dalam pekerjaan itu memilikinya. Selanjutnya, peran disabilitas. Pentingnya kemampuan dalam bekerja tampak menciptakan masalah saat kita mencoba untuk memformulasikan kebijakan tempat kerja yang mengakui keragaman dari sisi status disabilitas. Dan selanjutnya, mengimplementasikan strategi manajemen keragaman. Yang pertama, menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam. Riset telah menunjukkan bahwa wanita dan kelompok minoritas memiliki minat yang lebih pada pemberi kerja yang memberikan peluang untuk menonjolkan komitmen akan keragaman dalam materi rekrutmen mereka. Iklan keragaman yang gagal menunjukkan wanita dan kaum minoritas di posisi kepemimpinan perusahaan mengirimkan pesan yang negatif mengenai iklim keragaman dalam sebuah organisasi. Tentu saja, untuk menunjukkan gambarannya, organisasi harus memiliki keragaman dalam peringkat manajemen mereka. Selanjutnya, keragaman dalam kelompok. Dalam beberapa kasus, keragaman dalam sifat-sifat dapat melukai kinerja tim, sedangkan dalam hal yang lainnya justru dapat memfasilitasi kinerja. Tim yang beragam atau yang homogen yang paling efektif bergantung pada karakteristik kepentingan. Keragaman demografis atau jenis kelamin, ras, dan etnis tidak kelihatan baik membantu maupun melukai kinerja tim secara umum. Di sisi lain, tim dari individu-individu yang sangat intelijen, hati-hati, dan tertarik bekerja dalam tim lebih efektif. Selanjutnya, program keragaman efektif. Organisasi menggunakan beragam usaha untuk memanfaatkan keragaman, termasuk merekrut dan memilih kebijakan yang telah didiskusikan. Juga pelatihan dan praktik pengembangan. Program tenaga kerja yang efektif dan komprehensif mendorong agar keragaman memiliki 3 komponen yang nyata. Pertama, mereka mengajarkan manajer mengenai kerangka kerja legal bagi peluang pekerjaan yang sama dan mendorong perlakuan yang adil atas semua orang tanpa memandang karakteristik demografisnya. Kedua, mereka mengajarkan manajer bagaimana sebuah tenaga kerja yang beragam
akan lebih baik dalam melayani pasar yang beragam dari klien dan pelanggan. Ketiga, mereka mempercepat praktik perkembangan pribadi yang mengeluarkan keahlian dan kemampuan semua pekerja, mengakui bagaimana perbedaan perspektif dapat menjadi cara yang bernilai untuk meningkatkan kinerja setiap orang. Selanjutnya, implikasi untuk para manajer. Pertama, memahami kebijakan anti-diskriminasi organisasi secara mendalam. Kedua, menilai dan menantang kepercayaan stereotip. Ketiga, melihat secara luas karakteristik biografis dan mempertimbangkan kemampuan individu. Keempat, mengevaluasi penuh akomodasi apa yang dibutuhkan pekerja penyandang cacat, kemudian menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, mencari untuk memahami dan menghormati karakteristik biografis yang unik dari para pekerja. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.